Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning di Nyonge Podcast. Teman-teman, saat ini kita kedatangan lagi tamu istimewa. Dan ini orang luar biasa nomor 1 di PT DUS. Beliau adalah Bapak Daryadi, Ketua PMK FSPK PT Dharma Kala Usaha Sukses, dan beliau juga merupakan senior saya. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Kalau ada bahasa-bahasa yang kurang jelas, tadi kita kasih tulisan di bawah, karena ini nyonge ngapakes. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dengan beliau. Monggo Pak, perkenalkan dirinya Pak. Duduknya bebas ya duduknya. Boleh, bebas lah. Oke. Ya mungkin nggak boleh cegang kayak gini kan. Oke, siap. Kalau boleh nyantai ya asik kayak gitu. Ya sebenarnya sih nggak diperkenalkan juga. Saya rasa MC Kondang udah kenal sama aku. Tapi ya karena strategi harus perkenalan boleh aja ya. Nama Daryadi, Ketua PUK SPK PT DUS. Kembali lagi walaupun tadi udah jelaskan kayaknya. Itu orang nomor 1 di PUK kita. Enggak juga sih sebenarnya, nomor 1 sih enggak. Cuman kebetulan teman-teman mempercayai saya untuk ya padahal mau udah ini masih tapi untuk menjadi ketua malah jadi dituakan ini. Memang sudah tua Pak. Gimana? Gini, karena panjenengan itu sekarang sebagai ketua, kita sih ingin memperkenalkan sebenarnya salah satu program baru di Nyonge Kopasket Cilacap tentang podcast ini. Banyak hal sekali yang harus disampaikan, tapi kita tidak pernah punya media yang lebih sebenarnya gitu. Nah, pertanyaannya, kira-kira menurut jenengan bagaimana situasi perguruan saat ini, walaupun di lokalan Jawa Tengah atau secara global di nasional sebenarnya? Aduh, sebenarnya kalau untuk bahasa-bahasa yang begitu kritis kayak gini, perburuan, apalagi ada kata-kata nasional, sebenarnya bukan ranah saya nih Mas. Cuman ya kalau boleh sedikit menjawab, mungkin kalau dengan adanya partai buruh ini menurut saya bagus, karena partai buruh sendiri itu bisa menjadi wadah menurut saya, mungkin untuk aspirasi bahkan inspirasi atau jejak pendapat bagi teman-teman buruh, sehingga bisa diterima oleh wakil-wakil kita nantinya kan, seperti itu kan. Siap. Ya mudah-mudahan dengan adanya partai buruh ini, kalau saya sebagai ketua di sini pengen benar-benar menitipkan nasib kita lah. Intinya nasib teman-teman itu langsung di sasaran kita, yaitu partai kita sendiri seperti itu. Jadi kalau menurut saya kan mungkin karena ini partai kita, jadi tidak ada bahasa yang sering dibicarakan di politik itu penggembosan ataupun penggelembungan seperti itu. Itu harapan saya. Iya betul itu harapan saya. Pokoknya dengan adanya partai buruh ini, saya pribadi sangat mendukung sekali, karena itu wadah yang baik yang menurut saya semoga bisa memperjuangkan kita nasib-nasib buruh yang menurut saya juga kayaknya masih di batas, maaf, kurang atau minim seperti itulah. Atau bahasa kerennya nggak begitu paham. Mungkin itu. Belum sejahtera mungkin. Ya, bahasa seperti itu. Intinya kurang sejahtera. Cuman bahasa sejahtera kadang-kadang bisa diartikan beda juga sama perburuan juga. Kadang-kadang sejahtera bagi saya belum tentu sejahtera buat Mas Buni sendiri kan, seperti itu. Jadi nggak bisa bicara ke situ. Cuman yang jelas dengan adanya partai buruh ini, intinya itu menurut saya teman-teman bisa terbantukan untuk jembatan menuju dewan apa seperti itu ya mungkin. Ya. Mungkin itulah tanggapan saya. Walaupun ya sedikit-sedikit saya berharap memang partai buruh ini benar-benar menjembatani kita. Amin. Kalau melihat
ini seperti di atas sana itu masih kurang didengar gitu. Mungkin melalui partai ini negara sejahtera ini akan lebih tersalurkan mungkin gitu. Betul betul. Menurut jenengan gitu, teman-teman anggota ini bagaimana untuk bisa mengetahui sampai sejauh mana sih sebenarnya partai buruh, atau ya katakanlah lebih mengenal lebih dekat lah gitu. Iya betul betul. Emang kalau menurut bahasa saya itu sering tak dengar bahwa dulu zaman muda itu tak kenal tak sayang. Nah itu dia. Jadi memang harus benar-benar ekstra kita sebagai calon kader-kader buruh, mungkin di sini bicaranya seperti itu. Jadi benar-benar dari kepengurusan partai sendiri itu harus lebih sering turun ke bawah. Karena apa? Karena yang namanya orang perkenalan itu, maaf menurut saya lebih sulit. Jadi benar-benar dari nol menurut saya. Melalui dengan pendekatan-pendekatan. Iya, pendekatan-pendekatan persuasif atau pendekatan-pendekatan secara langsung. Apalagi dengan sekarang zamannya sudah teknologi lebih canggih. Jadi menurut saya lebih mudah dengan adanya kecanggihan yang ada sekarang, lebih mudah untuk pendekatan. Mungkin dengan WhatsApp, atau mungkin dengan Facebook, atau mungkin dengan pokoknya www yang itulah yang saya maksudnya, nggak begitu paham karena saya juga gaptek ini mas, maklum lah udah tua ya. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih sounding ke jenengan gitu, Pak Ketua ini bagus nih, atau mereka merespon seperti apa sih sebenarnya? Ya pada saat tertentu mereka ada yang bilang bahwa wah ini partai kita nih, ayo kita dukung rame-rame. Tapi juga ada juga yang mengatakan bahwa alas partai-partai apa ini segi zamannya zaman orang kenal lah, anu tipu-tipu tok kan seperti itu. Ada anak sih ngomong malah alang orang habis jadi lalen gitu loh, seperti orang kalau minum pil kabel lah, kalau lupa jadi ya. Tapi kalau DPR biasanya jadi lupa. Gitu. Jadi mereka ada seperti itu. Tapi kalau menurut persentase yang saya dengar selama ini sih mereka condong lebih mendukung. Alhamdulillah juga saya mendengar mereka lebih positif. Istilahnya bahasa saya sendiri melihat kalau yang 100% itu ya 70 lah. Yang 30 masih seperti itu bertanya-tanya. Itu menurut kacamata saya mas. 70% loh ya, itu Pak Ketua sedang belajar menganalisa loh ya. Mudah-mudahan analisa saya nggak salah. Amin. Salah ya wajar ya, manusia biasa lah kalau dari kesalahan. Manusia tepatnya salah gitu. Dan ini mengenai di PUK sendiri, bagaimana situasi teman-teman sampai bisa, kalau menurut saya sih sampai sesolid ini gitu. Apa aja sih sebenarnya kiat-kiat dari program-program panjenengan yang ya katakanlah membuat teman-teman nih sekarang lebih aktif gitu. Saya melihatnya tuh seperti itu gitu. Ya terima kasih sekali, itu sebenarnya pujian itu mas. Tapi sebenarnya saya juga ini biasa saja lah, cuman saya ini didukung oleh pengurus-pengurus yang memang menurut saya solid. Mereka betul-betul militan, mereka bertanggung jawab, sehingga mungkin dari sisi situlah mereka jadi sama organisasi bisa lebih baik seperti itu. Kalau saya pribadi sebenarnya saya biasa saja sama kayak ketua-ketua yang lain. Nah, cuman ini menurut saya, pandangan saya pribadi, memang mereka itu kepengurusan, maksud saya yang sekarang ini lebih, ya kalau boleh saya ngomong, sebenarnya lebih banyak mengacungi jempol seperti itu. Like gitu ya. Jangan lupa di like ya. Seperti itu. Jadi nggak bisa bicara banyak kalau saya punya kemampuan, bukan, tapi karena pengurusan yang solid, bagus, ya, dan bertanggung jawab mereka. Saya melihat itu sebagai suatu respon positif. Jadi banyak sekali teman-teman itu timbul kesadaran, teman-teman itu tinggi sekali gitu. Di era perburuhan yang memang sedang seperti ini, tapi teman-teman grafiknya bagus sekali itu. Nah,
sambil kira-kira. nunggu ngambil ngopi Oh ini ya boleh ya. boleh, silakan saya Nggak apa-apa ya. nawarin nih teman-teman. Ngopi teman-teman. Eh, Mengenai Partai Buruh, kembali ke Partai Buruh. Eh, adakah keinginan teman-teman untuk menjadi keanggotaan mungkin, atau mungkin secara sistematis, atau katakanlah keinginan untuk teman-teman bergabung? Ini kembali lagi ke tadi persentase menurut pengamatan saya, bicara dukungan atau support mereka yang 70% dan 30 masih ragu-ragu. Mungkin saya rasa teman-teman itu ingin banyak yang gabung, cuman ya itu jadi apa, gapteknya itu yang kadang-kadang menjadi sedikit ada jeda waktu mereka untuk bisa masuk ke situ. Karena saya lihat di PT Dus ini sendiri pokoknya sudah tua lah mas. Jadi apa ya caranya, iya kalau Jangan lihat tuanya teman-teman. bikin yang seperti itu yang pakai WWW itu kayaknya mereka harus ada bantuan dari teman-teman yang masih muda gitu loh. Ya, saling mengisi lah. Masalah antusias mereka untuk mendukung Partai Buruh kayaknya sih baik lah mereka menurut saya. Kita sudah dengar sendiri harapan dari ketua PUK SPK PT Dus untuk kedepannya dengan Partai Buruh, atau mungkin dengan pergerakan teman-teman sendiri. Dan ini merupakan suatu grafik perkembangan yang cukup luar biasa, karena kesadaran ini timbul dari dalam diri kita sendiri, dan ternyata pengurus-pengurus ini luar biasa solidnya untuk membangun, dan tidak mudah ternyata itu. Betul. Bagus teman-teman, jadi itu perlu dicontoh untuk teman-teman yang lain, itu harus dicontoh dan itu harus dijalankan teman-teman, karena kalau kita bersama kita pasti bisa. Nah ini juga saya dengar nih ada sedikit jokes teman-teman, ini ketua kita itu paling keren banget kalau di pemenang stand up komedi katanya. Enggak juga itu sebenarnya. Kalau masalah pemenang sebenarnya enggak, cuman kebetulan ya bahasa kebetulan teman-teman yang lucu-lucu lebih banyak. Cuman kebetulan juga yang berani ke depan itu waktu itu saya, Mas Boni. Ya kalau mereka menganggap saya stand upper atau gimana bahasanya, apalah kurang begitu paham, atau apa yang komedian apa itu. Iya pokoknya intinya itu ya, sebenarnya semuanya bisa, cuman kadang-kadang berpikir lagi kayak sombongnya saya bicara jam terbang mereka. Jam terbang kurang gitu loh. Itu yang luar biasanya teman-teman. Sebenarnya sih jam terbang kalau sering-sering sebenarnya banyak mengganti saya kayaknya. Ternyata gitu. Nah ini berhubungan dengan stand up tadi, makanya saya wah ini yang bahaya juga ini. Stand up malah jadi ketua loh. Wah, bersyukur banget kan dari awal jadi stand up. Itu luar biasa teman-teman. Gitu, wah ini. Apa bukan suatu anugerah ini? Apa harapan panjenengan untuk teman-teman di Nyonge ini dengan adanya, ya katakanlah sekarang kita membentuk konsep baru seperti ini? Harapannya ya ini menjadi peluang yang bagus, terus jadi banyak bahasa saya mengatakan itu apa, pemuda-pemuda atau bapak-bapak muda yang penuh kreatif, terus akhirnya tersalurkan daripada yang bahasanya tersalurkan ke hal-hal yang negatif. Tapi ini yang positif ya saya dukung lah, paling itu aja. Terima kasih, Pak Ketua. Semoga dengan adanya ini semua jadi bisa lebih baik, tentunya bermanfaat seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena saya juga ketua PUK lah. Apa sih ketua PUK? Hanya manusia biasa nih bro. Itu teman-teman, sikap rendah hatinya beliau itu ya patut diacung itu kalau teman-teman. Oke, kita break dulu setelah yang satu ini.